menambahkan juga yang mulia supaya saya tidak lupa yang mulia, karena tadi kan yang mulia menekankan bahwa soal pertanyaan yang berkaitan dengan subjektivitas. Yang saya maksudkan bahwa majelis hakim dalam menilai itu kemudian akhirnya menjatuhkan amar putusannya itu kan berdasarkan keyakinan majelis hakim. Makanya di dalam irah-irah putusan itu kan demi keyakinan berdasarkan ketuhanan. Ya, berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan. Artinya bahwa yang dijadikan sebagai tujuan hakim dalam menilai itu adalah keadilan. Kenapa demikian? Karena hakim ini adalah wakil Tuhan. Ada pertanggungjawaban moral hakim kepada Tuhan. Oleh karena itu, maka dalam kaitannya dengan pertanyaan tadi yang berkaitan dengan pembuktian, tentu yang didasarkan pada fakta-fakta yang di persidangan. Kalaupun toh ada perbedaan di antara pada tahap penyidikan dan seterusnya, maka ketika ternyata berbeda, disinilah yang kemudian bisa dinilai sebagai satu alat bukti karena disumpah. Contoh misalnya kehadiran saya sebagai ahli, ya tentu ini akan dinilai apakah kemudian keterangan yang saya sampaikan dinilai sebagai suatu salah satu alat bukti sebagai keterangan ahli apakah tidak, karena kan disumpah. Nah, itu yang saya maksudkan yang tadi yang mulia, bahwa keyakinan majelis hakimnya itu dalam menilai itu tentu ada koridor-koridornya yang tadi saya sudah sampaikan. Maksud saya demikian yang mulia. Betul, tapi akhirnya kan apa yang terungkap di persidangan ini sebagai fakta, bukan yang bisa jadi yang saudara sebutkan tadi. Bisa saja yang dari pemeriksaan penyidik itu berbeda dengan yang di sini. Betul yang mulia. Itu kan gitu betul, ya. Yang mulia. Jadi kita tolak ukurnya adalah yang di persidangan ini. Yang persidangan yang mulia. Itu ditegaskan. Betul. Ya. Yang fakta-fakta yang di persidangan. Jangan sampai nanti sudah kita gali di persidangan ini, tapi tiba-tiba ya tuntutannya itu malah didasarkan pada pemeriksaan penyidik, bukan yang terjadi di persidangan ini, kan seperti itu. Itu yang dimaksudkan kan, betul, supaya itulah namanya yang saudara sebutkan tadi, itulah keyakinan kan begitu jadinya. Betul yang mulia. Iya. Betul. Baik, silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Untuk sementara dari kami cukup, hanya ingin saya tetap mengingatkan, ada gium tadi, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Terima kasih yang mulia. Biarkan apa? Bumi runtuh, keadilan tetap ditegakkan. Saya tambahkan lagi itu, ya. Lanjutkan, silakan. Izin melanjutkan. Ya, ahli, saya ingin menanyakan apakah terdapat dari kajian ilmu hukum atau keilmuan di bidang hukum terkait dengan kriteria saksi-saksi. Ya. Dalam artian di sini kan kita udah dengar ada istilah ya, saksi mahkota dan lain sebagainya. Tapi dari kajian keilmuan hukum itu sendiri bagaimana terkait dengan saksi itu sendiri? Mohon pendapat ahli. Ya, dari berbagai pendapat ahli saya kira semuanya sudah berpendapat bahwa saksi itu merupakan salah satu keterangan saksi ya. Keterangan saksi yang disampaikan di persidangan ya, di muka pengadilan, itulah yang kemudian dikualifikasi sebagai satu alat bukti. Satu saksi bukan sebagai satu alat bukti, dalam hal ini adalah keterangan saksi. Saya kira ini semua ahli berpendapat seragam demikian begitu. Artinya ya tadi saya sampaikan yang ditanya lagi soal masalah saksi, ya tentu saksi bisa dikualifikasi sebagai salah satu alat bukti keterangan saksi sebagaimana 184 ayat 1 KUHP. Kemudian kualifikasi saksi yang seperti apa yang kemudian bisa dinilai sebagai satu alat bukti, itu satu saksi tidak bisa dinilai sebagai satu alat bukti. Saksi maksud saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.